Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Kembali pada pagi ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan, pertemuan yang keempat. Kalau pertemuan pertama tentang sifat dan pertidaksamaan linier, yang kedua tentang pertidaksamaan pangkat tinggi, pertemuan ketiga tentang pertidaksamaan nilai mutlak, maka yang keempat ini tentang pertidaksamaan irasional. Pertidaksamaan irasional itu pertidaksamaan dalam bentuk akar, persamaan dalam bentuk akar. Langkah-langkahnya untuk menyelesaikan pertidaksamaan pangkat tinggi seperti berikut ini. Sebagai contoh, saya ambil ini contoh pertama, akar X min 3 lebih besar dari 5 min X. Maka sesuai dengan langkah-langkah yang ada sebelumnya, langkah yang pertama itu kedua ruas, ya. Kedua ruas dikuadratkan. Maka ini menjadi akar X min 3 kuadrat lebih besar 5 min X kuadrat, ya. Maka ini nanti menjadi ini kuadrat, ini akar, berarti akarnya hilang, menjadi X min 3. Lebih besar, ini dikuadratkan jadi 25 min 10X ditambah dengan X kuadrat. Ini dari teori ini barangkali yang perlu diingat bahwa A min B kalau dikuadratkan itu nanti jadi A menjadi A kuadrat min 2AB plus B kuadrat, menjadi ini dari sini. Maka ini anggap A, ini B, berarti ini A kuadrat, 5 kuadrat 25, 2AB berarti 2 kali 5 kali X berarti min 10X, X dikuadratkan X kuadrat. Ini dipindah ke kiri, ke kanan semua. Ini saya tulis dulu menjadi X kuadrat min 10X dikurangi X itu min 11X, min 3 dipindah ke sana menjadi 28, lebih kecil 0. Jadi ini membacanya begini, kenapa ini kok lebih kecil? Karena dipindah kanan, berarti ini lebih kecil dari 0. Di sini 0, kenapa? Karena ini dipindah semua, ya. Maka seperti ini. Seperti tadi itu, ini seperti pertidaksamaan kuadrat, ya, seperti pertidaksamaan kuadrat. Langsung difaktorkan aja menjadi X min 3 kali X min 11 kurang dari 0. Terus setelah itu masukkan ke garis bilangan seperti ngerjakan pertidaksamaan kuadrat biasa. Dari sini samakan dengan 0 berarti X-nya 3. Di sini 3. Ini bulatan kosong karena di sini enggak pakai atau sama, ya. Terus dari sini 11, di sini 11. Ini bulatan kosong. Setelah itu kamu lihat ini plus, di sini plus. Kalau dikalikan hasilnya plus, maka paling kanan bertanda plus, ya. Lalu lihat ini pangkatnya ganjil semua, 1 1, berarti pangkatnya ganjil semua, berarti pangkat tandanya selalu berubah. Ini plus berubah jadi minus, minus berubah jadi plus. Yang ditanya adalah lebih kecil 0, berarti negatif. Mana yang negatif ini? Itu penyelesaian pertama. Penyelesaian kedua, syarat, ya. Syaratnya apa? X min 3 lebih besar sama 0. Angka di bawah akar ini harus lebih besar sama dengan 0. Maka nanti X-nya lebih besar sama 3. Yang ketiga, syarat lagi, ya, syarat lagi. Syaratnya apa? 5 min X lebih besar sama 0. Dari mana syarat ini? Dari sifat-sifat pertidaksamaan di pertemuan pertama, ya.
bahwa ruas-ruas pertidaksamaan boleh dikuadratkan jika ruas kiri positif, ruas kanan positif. Ini ruas kirinya positif, ruas kanannya positif. Jadi dari sifat-sifat itu, makanya saya bilang waktu itu setiap mengerjakan soal SPM itu harus dikuasai dari sekecil-kecilnya. Agar apa? Agar tidak salah, agar tidak tertipu ya. Sehingga ini dipindah ke sana X-nya menjadi 5 lebih besar sama X, atau ditulis X kurang atau sama 5, sama aja ya ini. X kurang dari 5, ditulis begini sama. Setelah itu penyelesaian 1, penyelesaian 2, 3 itu diiriskan. Jadi di sini 1 irisan 2 irisan 3 ya. Dari 1 itu gambar 1 saya pindah ke sini. Ini 3, ini 11. Nih. Saya pindah gini. Gambar ini saya pindah ke sini. Saya arsir, seret. Terus yang ini dari 3 ke kanan ya. X lebih besar 3, berarti 3 ke kanan. Kita arsir begini, arsir lagi. Ini yang kedua sudah, syarat kedua. Syarat ketiga, X kurang dari 5, berarti di sini 5. Ini X-nya kosong ya, ini lebih kecil sama, ini nggak pakai, ini nggak pakai. Berarti dari 5 kemana? Ke kiri, karena kurang, berarti ke sana. Berarti ini saya arsir berdiri begini. Nah, kalau ada 3 buah yang diiriskan, berarti yang dapat 3 arsiran yang memenuhi. Mana yang dapat 3 arsiran? Berarti antara 3 sampai 5 ini. Gitu. Atau paling enak disebut yang paling kemproh. Gitu. Mana yang paling kemproh ini? Paling banyak arsirannya. Maka jawabannya tulis 3x 5. Maka di sini lebih kecil, lebih kecil. Nah, ini penyelesaian dari contoh yang pertama ini. Bisa dipahami ya? Oke, kalau sudah bisa, kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua seperti ini. X plus 2 lebih besar dari akar 10 min X kuadrat. Sebelum membahas contoh ini, saya sedikit bercerita ya. Barangkali cerita ini bisa diambil hikmahnya oleh kalian. Dulu anak saya yang pertama diterima di Universitas Brawijaya, UB, Fakultas Pertanian. Waktu itu Fakultas Pertanian itu enggak favorit ya. Yang favorit itu Fakultas Teknik, Fakultas Kedokteran dan seterusnya. Jadi anak saya waktu itu agak kurang bahagia gitu, atas diterimanya di UB. Setelah UB Fakultas Pertanian. Setelah itu pas sore-sore saya ajak berkeliling naik mobil gitu ya. Waktu itu kebetulan ada warung kaki 5 itu jualan telo gitu. Jualan telo goreng gitu loh. Terus saya tanya kepada anak saya, "Nak, telo itu harganya berapa? Telo goreng itu yang di pinggir jalan itu?" Dia bilang paling 500 rupiah satu. 500 rupiah ya telo goreng. Terus saya lanjutkan pertanyaan saya. Kalau itu telo yang di bakpo telo itu, waktu itu kan bakpo telo terkenal sekali ya. Di bakpo telo itu berapa itu harganya? Oh itu mahal itu. Dan yang berkunjung di situ banyak toh. Satu base itu. Base-nya sangat banyak di situ. Iya. Hikmahnya apa yang bisa diambil? Sama-sama telo, satunya telo goreng harganya 500, yang juga jarang yang membeli, tapi satunya bakpo telo itu menjadi mahal ribuan. Dan yang berkunjung ke situ banyak, berbes-bes gitu. Itu hikmahnya apa nak? Sama-sama telo, tapi yang satunya dikelola dengan profesional,
satunya kurang profesional. Maka yang profesional tadi itu sukses. Sama dengan jurusan yang kamu diterima ini. Kalau kamu bisa profesional di situ, kamu juga bisa sukses. Berarti yang harus diubah itu bukan jurusannya, tapi apa? Pola berpikirmu tentang apa? Fakultas Pertanian ya. Maka coba kamu pikirkan sekarang ini. Dari sekarang kamu pikir, apa yang bisa kamu kerjakan nanti setelah kamu lulus dari Fakultas Pertanian. Kalau kamu berhasil mencari tahu tentang itu, kamu akan sukses. Maka sejak itu anak saya jadi semangat untuk tetap kuliah di Fakultas Pertanian. Jadi ingat satu kalimat ini, bahwa jurusan apapun yang kamu diterima nanti, asalkan kamu profesional, kamu akan sukses. Jadi ingat-ingat, untuk bisa jadi kaya tidak harus jadi dokter. Bisa menjadi ini, bisa menjadi itu. Kalau kamu profesional, kamu akan kaya. Oke ya, diingat-ingat. Kita lanjut ke sini. Seperti tadi, langsung ini 1, kedua ruas dikuadratkan langsung X plus 2 kuadrat lebih besar akar 10 min X kuadrat. Sama saja dengan tadi ya. Maka ini dikuadratkan jadi X kuadrat plus 4X plus 4. Seperti ini, sama seperti yang tadi ini. Ini kalau ada begini, A ditambah B kuadrat, ini nanti jadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Maka ini A-nya berarti X, B-nya berarti 2. A kuadrat, X kuadrat, 2AB berarti 2 kali 2 kali X berarti 4X, 2 kuadrat 4. Lebih besar kalau akarnya hilang, kalau dikuadratkan akarnya hilang. Jadi 10 min X kuadrat. Ya. Terus ini dipindah ke sana, ini menjadi plus, X kuadrat ditambah X kuadrat adalah 2X kuadrat. Ini tetap tulis 4X. Ini pindah ke sana, jadi 4 dikurangi 10 min 6, lebih besar dari 0. Ini kita bagi 2, maka jadi apa? X kuadrat plus 2X min 6 bagi 2 min 3 lebih besar dari 0. Min 3 lebih besar 0. Maka ini difaktorkan menjadi X plus 3 kali X min 1 lebih besar 0. Tadi cara memfaktorkannya sudah pernah kita bahas ya, kita beritahu lagi cara memfaktorkan. Masukkan ke garis bilangan seperti pertidaksamaan kuadrat biasa ya. Berarti dari sini X plus 3 sama dengan 0, X-nya min 3. Taruh sini min 3, bulatan kosong karena tidak ada atau sama. Terus dari sini sama dengan 0, berarti X-nya 1, bulatan kosong. Di sini plus, kenapa plus? Karena ini plus kali plus hasilnya plus. Taruh di paling kanan, plus. Ini pangkatnya ganjil, maka berubah terus. Plus jadi min, jadi plus. Yang ditanya plus berarti ini. Plus itu dari lebih besar 0 itu. Lebih besar 0 berarti plus, plusnya ke sana dan ke situ. Itu yang pertama. Yang kedua, syarat ya. Syaratnya apa? X plus 2 lebih besar 0 dari sini. Ruas-ruas pertidaksamaan boleh dikuadratkan jika kedua ruas positif ya. Maka ini ruas kiri positif. 2-nya pindah ke sana jadi X lebih besar min 2. Yang ketiga, syaratnya adalah syarat juga 10 min X kuadrat lebih besar sama 0. Ini ada akar atau sama karena di sini ada akar. Gitu. Boleh 0. Berarti faktornya ini. Faktornya itu menggunakan ini. Kalau ada A kuadrat min B kuadrat, nanti hasilnya sama dengan A plus B kali A min B. Ya ini. Ini yang dipakai untuk itu. Ini agar jelas, 10 ini saya ubah menjadi akar 10 kuadrat min X kuadrat. Lebih besar dari 0.
Maka ini kita baca akar 10-nya ini A, berarti A kuadrat dikurangi B kuadrat menjadi ini A plus B kali A min B. A-nya adalah akar 10 plus B-nya adalah X kali A akar 10 min B-nya adalah X. Lebih besar dari 0. Masukkan garis bilangan. Ini sama dengan 0, berarti X-nya min akar 10, min akar 10. Ini X-nya sama dengan 0, berarti X-nya akar 10. Seperti tadi, koefisien X dikalikan. Ini koefisien di depannya ini plus, ini min, berarti plus kali min hasilnya min. Maka paling kanan beri tanda min. Ingat, taruh paling kanan ya. Setelah itu pangkatnya ini ganjil, maka min berubah jadi plus, plus berubah jadi min. Yang ditanya adalah lebih besar 0, berarti positif, berarti ini. Ya. Setelah itu seperti yang contoh 1 tadi, 1 irisan 2 irisan 3. Ya. 1 ini gambar ini, ya, saya pindah ke sini. Berarti ini min 3, ini 1 ya. Maka gambar itu, gambarnya ke sini, seret, dan ke sana, arsir. Ini dari penyelesaian 1, gambar ini. Penyelesaian 2 ini, X lebih besar min 2, berarti min 2 di sini. Ya, min 2. X lebih besar min 2, berarti dari min 2 ke kanan, karena lebih besar ya, ini lebih besar. Yang ketiga, gambar ini saya taruh sini. Sekarang pertanyaan saya, min akar 10 dengan min 3 besar mana? Besar min 3. Kenapa? Karena min akar 10 itu adalah min 3, sekian. Min 3, sekian itu ada di sini. Berarti di sini min akar 10. Ya. Ini bulatan penuh. Ya, karena di sini tadi ada atau sama, ini bulatan penuh, ini bulatan penuh. Terus di sini 10, akar 10 di sini, bulatan penuh juga. Gambar ini saya pindah ke sini. Maka ini gambarnya. Ini saya arsir berdiri begini. Maka yang memenuhi adalah daerah yang paling gemprong, mana? Yang dapat 3 arsiran. Berarti yang ini ya. Maka jawabnya tulis ini berapa? 1, di sini X, ini akar 10. Lebih kecil karena di sini penuh, maka di sini pakai atau sama. Karena di sini kosong, maka ini tidak pakai atau sama. Maka jawaban dari soal itu adalah ini. Bisa dipahami ya? Oke, kalau sudah paham berarti pertidaksamaan ini sudah selesai sampai ini. Diskusi-diskusi selanjutnya bisa dilakukan di pertemuan berikutnya, atau bisa lewat WA, atau bisa lewat Zoom nanti, bisa begitu. Dan seperti biasanya di akhir pertemuan selalu ada tantangan ya. Maka nanti di belakang ini ada tantangan, 1 soal yang bisa kamu coba, kamu kerjakan sendiri. Usahakan lebih cepat, karena di SBMPTN 1 soal itu rata-rata harus selesai dalam waktu 2 menit. Berarti kamu harus cepat ya. Oke, saya kira sampai sini saja pertemuan kali ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.